Tentunya menyusul kota-kota lainnya, Depok akhirnya punya CFD atau Car Free Day Foodies. Nah, jangan marah dulu kenapa baju aku saltum kayak mau kondangan gitu ya, terlalu rapi. Karena aku sini bukan untuk olahraga, jelas aku kesini untuk jajan. Nah, karena baru beberapa minggu berjalan, jadi warga Depok sangat excited dengan CFD Foodies. Sok kita cari-cari gitu ya, jajanannya Endolita, oke? Wuhu, foodies warga Depok pasti happy banget deh. Sekarang kotanya udah punya Car Free Day sendiri. Yeay, jadi nggak perlu effort pergi ke kota lain buat bisa nikmatin hari bebas berkendara ini. Car Free Day Depok berlangsung setiap hari Minggu foodies, mulai dari Jalan Margonda sampai Jalan Arif Rahman Hakim. Kalau ditotalin sih bisa lebih dari 4 km nih. Wah, cukup banget ya buat jogging atau jalan santuy di pagi hari. Yang istimewa foodies, mulai minggu kemarin kedua ruas Jalan Margonda full dijadikan area CFD. Jadi makin puas deh nih dan makin ramai yang datang. Wih, mantap. Tapi biasanya kan di mana ada keramaian artinya di situ ada yang jualan makanan, ya nggak? Ini dia nih sasaran utama makan receh nih foodies. Foodies, mata aku tertuju sama satu makanan ini agak unik gitu ya foodies ya. Namanya wani kebab pisang gitu ya, betul. Selamat pagi. Semangat banget ya di pagi-pagi udah jualan. Ini biasanya kalau kebab tuh kan isinya daging gitu ya, kalau ini pisang. Kenapa gitu? Ini inovasi baru ya, karena ini kan brand baru juga. Jadi kita memikirkan inovasi baru, karena kebab biasanya daging, ini kita kasih pisang. Jadi perpaduan antara asin dan manis. Wow, jadi penisirin gitu ya foodies ya. Kalau gitu aku langsung pesan. Unik juga nih foodies, kebab tapi isinya pisang. Sepanjang jalur CFD Depok ini tuh dilihat-lihat nggak ada yang jualan menu serupa loh. Fix wajib dicobain ya. Ini udah jadi. Sudah nggak? Sudah jadi foodies. Wah, ini udah jadi si kebab pisangnya. Dan aku nggak mungkin dong cuma satu karena di sini jajanannya panjang banget gitu ya foodies. Jadi kita cari lagi mungkin yang asin-asin gitu ya foodies ya. Lihat mana ya? Sana kali ya foodies, yuk. Saking banyaknya yang jualan, mata harus fokus juga nih cari jajanan yang gak biasa-biasa aja yang dijual di pagi hari. By the way, foodies sadar gak sih? Saking antusiasnya warga Depok sama CFD nih ya, jalurnya jadi penuh banget. Saking penuhnya banyak yang ujung-ujungnya cuma jalan santai deh tuh. Ini sih udah lumayan banget ya buat buang lemak-lemak nakal di perut ya nggak? Wow foodies, ada yang membara tapi bukan api asmara ya foodies ya. Ini gurita. Kalau udah dari kelihatannya udah kelihatan ya. Kalau ini gurita bakar ya. Ada rasa apa aja mas? Ada rasa barbecue sama rasa hitam. Kita pesen dua-duanya ya foodies. Ini tinggal tunggu aja sampai jadi. Habis itu kayak sambil nunggu aku mau cari jajanan es kali ya foodies. Udah panas banget. Aus! Gak jauh dari boothnya gurita bakar, kelihatan ada yang jual es kuut Bali yang seger banget. Pas deh nih buat penutup jajanan kita hari ini. Secara rasa sih jajanannya kayak udah komplit ya. Berarti tahu dong saatnya apa? Yeay, kita takis semua jajanannya. Foodies, ini edisi kalaf. Jadi tadi jajanan aku banyak banget ternyata ya. Jadi sebenarnya aku mau pilih 10 jenis makanan, tapi ya udah, kita 3 jenis makanan aja. Nah, dimulai dari yang masih anget-anget nih foodies. Ini lada hitamnya cukup strong foodies. Jadi tanpa aku kenain saus, dia udah ada rasa pedes-pedesnya sedikit. Dan kalau amis nggak terlalu amis yang mengganggu gitu ya foodies ya. Nah kalau teksturnya ini masih ada cuy-cuynya gitu. Tapi masih nyaman untuk dimakan. Pedesnya lada hitam itu dar-der-dot, nggak pakai basa-basi lagi. Padahal kelihatannya tuh kayak tipe saus yang kalem dan bersahabat ya foodies. Ketipu nih sama tampilannya ini sih. Bumbu yang dikasih juga nggak pakai pelit sama sekali nih. Karena pas proses masak itu, bumbu yang dikasih itu bisa sampai 2 kali. Of course, itu juga yang bikin bumbunya ngeresep banget sampai bagian terdalam. It's very yummy. Wah, ini pedesnya lebih berani nih pedesnya. Dan kayaknya aku kebagian yang lada hitamnya tuh banyak banget, jadi pedesnya delay. Jadi dia tenggorokan kayak apa ya, anget gitu pedes.
Khusus buat guritanya, wajib direbus sebentar, baru deh tuh abis itu dibakar plus di torch juga foodies. Makanya tekstur chewy-nya tuh masih ada banget. Oh ya, proses torchnya ini juga kasih aroma smoky yang sedap gitu loh foodies. Ini foodies nih yang aku penasaran banget, si kebab apa namanya, kebab pisang gitu ya. Kulitnya beneran kulit kebab pada umumnya, tapi dalamnya ini versi sweetnya gitu ya kan. Gimana nih ya biar langsung dapet di pisangnya, kita lipat gini aja deh. Bener ya tadi ya, tadi kan klaimnya adalah perpaduan antara rasa gurih sama manis. Ini kayaknya bener, jadi gurihnya itu dari si kulit kebabnya, karena tadi kan dipanggang pakai margarin dulu guys, jadi bukan aromanya tapi ada sedikit rasa gurih margarinnya. Terus begitu kena bagian dalamnya nih, ada pisang raja yang lembut, terus ada scramble, jadi ada perpaduan kombinasi tekstur gitu ya. Nggak main-main foodies, kulit yang dipakai itu real pakai kulit atau roti kebab beneran. Kulitnya tuh punya ketebalan yang pas. Nah kalau foodies suka tipe kulit yang garing, just tinggal request aja. Udah pasti dikabulkan dengan senang hati. By the way, anyway busway nih ya, kebab pisang ini ternyata baru mulai berjualan 2 bulan loh foodies. Awalnya tuh hasil iseng-iseng ownernya, nggak taunya banyak yang suka. Wah, maka Reci juga suka sih, abis enak sih. Jadi si kebab pisang ini manisnya itu bukan cuma dari pisangnya aja, karena pisangnya pakai pisang raja. Tapi tadi kan inget ya ada selain tiramisunya, jadi ada rasa manis terus sedikit pahit-pahit gitu karena kan kopi ya, ya. Tapi ini overall emang kombinasi yang cocok banget. Gak usah diragukan lagi ya, endulnya pisang raja ini lah foodies. Mau diapain aja udah pasti berakhir dengan satu kata, yakni enak. Teksturnya nggak terlalu keras dan terlalu lembek saat melewati proses masak, bikin lidah juga enjoy aja ketika makannya. Nah foodies, jadi aku agak melebar sedikit ya foodies ya. Bukan melebar lagi, emang menipir gitu foodies ya. Soalnya di sini CFD-nya dari jam 6 sampai jam 9 pagi aja. Nah itu tandanya jalurnya sudah dibuka di situ. Sudah ada iringan-iringan polisi gitu. Oke, tapi kalau masih jualan, kalian masih bisa menikmati jajanan di sepanjang CFD Depok ini. Biar nggak seret, minumnya udah paling bener es kuwut Bali nggak sih? Apalagi hari makin terik aja nih, tenggorokan yang kering langsung nyes jadi adem lagi. Kalau foodies mau menikmati CFD-nya Depok, ini bisa banget setiap hari Minggu dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi aja foodies. Tapi kalau kamu mau jajan-jajan kayaknya jam 9 lewat masih bisa deh, masih banyak nih yang jualan nih. Ini dia foodies yang namanya makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Foodies, waktunya makan receh bagian challenge. Kira-kira chef jebolan ajang pencarian bakat bisa bikin menu apa ya kalau dikasih waktu masak selama 5 menit? Halo foodies, aku lagi di Seafood Dian Jaya 88. Kali ini aku mau tantang masak lagi nih sama mas siapa namanya? Sony. Yup, kali ini Ami kita challenge nih buat masak salah satu menu andalan di Seafood Dian Jaya 88. Tempat makan seafood yang lagi hits banget di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Menu yang mau dibikin adalah seafood mix platter. Ini porsinya gokil banget foodies, bisa buat 4 orang loh. Bayangin aja nih, isi seafood di mix platter ini tuh banyak banget. Dari udang, kepiting, cumi, sampai kerang semuanya ada. Dan yang paling penting, fresh loh semuanya. Nah Mas Sony silakan start timernya ya. Nah foodies, aku bakal coba masak kurang dari 5 menit nih. Oke, langsung aja kita mulai masak ya foodies. Jujur Li, Ami nggak tahu detail bumbu-bumbu aslinya loh. Jadi ini pure masak seafood versi Ami.
Seperti biasa kalau misalnya kita masak bumbunya itu harus kita matangin dulu Foodies. Ini ada bawang putih halus. Untuk di sini aku bikin saus padang ya Foodies. Jadi semoga nanti rasanya bisa sesuai sama di sini dan alhamdulillah semoganya nanti rasanya juga bisa sama enaknya nih kayak di sini Foodies. Isiannya dia ada udang, ada kerang darah, terus di sini pasti nggak pernah ketinggalan kalau seafood platter itu ada namanya kerang hijau, jagung, sama terakhir nih, ini nih best highlight menurut aku adalah kepiting. Nah biasanya aku tuh suka banget kalau seafood saus padang ini bawang bombay itu agak sedikit crunchy, jadi makanya aku taruhnya terakhir dan sama bawang daunnya. Waduh, ini mah belum matang aja udah menggoda abis ya Foodies. Karena Ami pecinta pedas, jadi saus padangnya dibanyakin nih, biar makin nikmat doer gitu loh. Waktunya tinggal 5 detik nih. Oke, ini udah selesai kok. Tinggal aduk, selesai. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Wih, Foodies, selesai dalam waktu 5 menit, pas banget nih. Gokil gak tuh? Tinggal plating deh, sat-sat wush. Nah Foodies, hasilnya udah jadi nih seafood platter ala Ami. Yuhu Foodies, yang bagian kiri ini seafood mix platter versi Ami. Dan yang kanan, seafood mix platter versi Dian Jaya 88. Pastinya wajib coba menu mix platter versi Dian Jaya 88 ini ya. Katanya sih rasanya juara banget. Jadi di sini ala Dian Jaya 88 dan ini ala aku. Secara kalau misalnya dilihat itu looknya hampir sama, cuman bedanya kalau misalnya di Dian Jaya itu dia sedikit lebih berkuah. Nah kalau aku tuh sedikit agak lebih kering karena aku pengen menginfus bumbu-bumbunya itu biar masuk dan menyerap semua ke dalam seafood-seafoodnya aku yang buat ini nih, gitu. Nah ini aku harus cobain. Bener-bener seafoodnya tuh fresh banget nih Foodies. Karena kalau misalnya udang atau seafood yang masih fresh, itu tuh rasanya bener-bener dia manis alami. Daging kerang hijaunya aja tuh udah gemuk banget kayak gini dan pasti ini bakal enak banget sih. Langsung aku cobain ya. Dan gak amis sama sekali, aku kaget. Ini enak banget. Ini pilihannya bener-bener banyak. Foodies, kerang darah di sini juga nggak mau kalah gemuk dari kerang hijaunya. Dagingnya tuh tebal banget. Ukurannya juga nggak segede kerang hijau, tapi pas digigit, juicy dan mantap. Padahal tempat itu cuma tendaan aja loh di pinggir jalan dan baru buka sekitar 8 bulanan yang lalu. Tapi kualitas masakannya nggak main-main. Tingkat kematangannya tuh pas, nggak overcook, pokoknya mah well done bener. Kepitingnya juga gemuk-gemuk banget. Dan aku langsung cobain aja Foodies. Emang kalau seafood fresh tuh beda banget rasanya Foodies. Itu manis, gurih, legit banget rasanya. Foodies, porsi buat 4 orang ini jadi berasa nih buat 1 orang aja kalau makannya seenak ini. Bener-bener bikin ketagihan, Eits, tapi belum boleh puas dulu ya, karena di samping masih ada seafood mix platter buatan sendiri yang harus banget dicobain. Biar makin seru, gimana kalau sekarang kita panggil Mas Sony buat cobain dan nilai langsung ya? Let's go! Sekarang kita cobain udangnya ya. Ini agak deg-degan nih langsung dicobain langsung sama Mas Sony sebetulnya. Enak. Yang dibikin oleh kami Ya. itu udah hampir mirip ya. Ini sekitar 85% mungkin ya. Aku agak sedikit merasa bangga dan ternyata aku merasa agak berbakat sedikit ya di sini untuk meniru-niru makanan-makanan di sini gitu Foodies. Cuman kalau punya kita ini dia bumbunya lebih pekat ya, lebih banyak dan lebih berasa. Pokoknya udah hampir sama sih. Yes Foodies, hasil akhir penilaian Mas Sony ini ya di angka 85%. Wih, mantap, hampir mendekati sempurna. Foodies udah mengiler banget kan dari tadi ngelihat Ami nikmatin makanan yang ada di sini. Kalau penasaran juga, ya udah langsung aja tancap gas ke Seafood Dian Jaya 88 di Kemang, Jakarta Selatan ya Foodies. Ini baru namanya makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Duh, Foodies, jadi ngabisin gak ya sebanyak ini? Habisin aja lah. Foodies, nyari warkop murmer tapi enak buat nongkrong malam mingguan. Ya pastinya di Warkop Polim nih yang mejeng di daerah Panglima Polim, Jakarta Selatan.
Pengunjungnya nggak cuma FOMO karena lagi happening, tapi makanannya emang selazis itu loh foodies. Lagi jadi buah bibir anak-anak gaul Jaksel gitu loh. Ada daging slice cabai hijau, roti canai green tea, dan mie Bangladesh yang super duper endul. Jadi jangan ngaku anak skena Jaksel garis keras kalau belum mampir ke sini. Hai Budis. Oh jadi ini yang Andy bilang itu warkop hits di Jaksel. Betul banget. Aku sengaja ngajak kamu ke sini karena ini lagi happening banget tempatnya nih Budis. Namanya Warkop Polim. Di daerah Panglima Polim. Ini tuh lagi happening banget, lagi viral banget. Semua anak gaul tuh lagi pada kesini. Budis harus lihat di sini tuh rame banget. Padahal masih siang lah ya. Penasaran kan? Langsung aja kita masuk Budis. Ayo. Andy sama Putri udah sah nih jadi anak Jaksel banget ya. Kayaknya nggak mau kalah sama yang lain. Secara Warkop Polim ini tuh berseliweran jadi FYP loh di media sosial foodies. Jadi makin penasaran nih sama menu-menunya yang katanya nggak biasa. Ya udah langsung aja kita intip dapurnya aja yuk. Cheers! Wow. Oke Budis. Sekarang kita udah masuk ke dalam dapurnya. Tapi tenang, kita udah izin dulu tadi sama mbaknya. Makasih ya, udah boleh. Kita tuh penasaran banget. Pengen nanya deh, di sini tuh menu favoritnya apa sih? Yang harus kita coba gitu. Untuk makanan kita di nasi daging cabai hijau ini terlalu bestseller banget sih. Ini dagingnya, ini cabenya. Boleh aku angkat ya. Terus yang bikin beda apa nih mbak sama nasi daging cabai hijau yang lain nih? Kita mau beda dari yang lain, lebih otentik karena di mana-mana belum pernah ada nasi daging cabai hijau tapi pakainya slice. Daging slice yang udah dimasak duluan dipanasin lagi selama 10 menit. Jadi pas disajikan tuh masih anget-anget seger gitu tuh foodies. Daging slice plus cabai hijau dimakan pakai nasi panas. Sedap mantep ini mah. Ini cabenya juga nih, izin ya kak. Cabenya nih lihat nih foodies. Wow, Ini cabenya pakai cabai apa kak? Cabai rawit hijau sama tomat hijau aja. Menu ini salah satu bestseller di sini foodies. Harganya juga masih affordable kok di Rp35.000. Meski tergolong baru, kehadiran Warkop Polim di Jaksel menjadi daya tarik tersendiri buat anak-anak gaul Jaksel nih. Ada puluhan menu foodies yang bisa dipilih. Plus tempatnya juga asik buat nongkrong. Oke foodies, sekarang makanan menu-menu favorit yang tadi kita pesen udah jadi nih foodies. Udah ada di depan mata ya. Kamu mau Mana cobain yang gua mana? nih? Nah, aku bingung nih. Katanya sih ini ya yang paling favorit ya. Iya sih, aku cobain ini ya. Oke? Kamu mau cobain apa? Aku mau cobain canai ini. Aku dari tadi penasaran banget sama canai green tea nih. Lihat nih foodies. Slice-nya. Aduh gila banget. Kayaknya Andy super duper excited ya nyobain daging cabai hijaunya. Asli sini selain porsiannya yang bikin kenyang pas, daging slice yang cenderung tipis beneran lembut banget pas digigit. No effort sama sekali nih foodies. Kelihatannya enak banget nih. Jadi dia pakai scramble egg juga foodies di sini. Ini tuh kombinasi yang pas banget ya. Antara nasi, slice beef, rasanya gurih, nikmat, ada scramble egg-nya, slice beef-nya itu rasanya premium banget. Aku baru pertama kali ini foodies nyobain daging slice cabai hijau. Tapi ini enak banget sih. Iya enak, sumpah ini enak banget sih. Iya bener. Untuk harga segitu menurut aku worth it banget foodies. Ukuran daging slice-nya nggak kaleng-kaleng, beneran puas. Andy sama Putri aja satu porsi bisa makan berdua. Aduh hai, pedas segar dari cabai hijau dan juga tomat ditambah asin gurih dari dagingnya. Beneran paten. Daging cabai hijau kekinian yang bikin perut langsung kelepek-kelepek and delita. Kita cobain ya. Gimana? Jadi manis green tea-nya itu kayak pas banget kena canainya loh. Cobain ya. Colek dulu dikit, pedes. Sak. Kita makan ya. Kayak beda banget nggak sih rasanya ya? Wah, ternyata roti canai pakai green tea juga nampol abis ya foodies.
Tekstur roti canai yang garing, pas banget ditambah manisnya green tea. Aduh, camilan malam minggu yang cocok nih buat temenin ngobrol, ya kan? Ini ukurannya bisa lihat sendiri kan foodies, super jumbo. Lagi-lagi bisa sharing bareng sama Besti. Lihat foodies, di belakang itu rame banget. Ini aja kita satu-satunya table yang masih kosong tadi. Semua table udah full keisi orang tuh. Gila ya, emang lagi happening banget ya. Menu-menunya enak-enak banget. Memang karena ini enak-enak banget foodies. Jadi worth it banget ya buat kita coba semua ya. Buat foodies yang ada rencana buat malam mingguan, just langsung datang aja nih. Harganya murah tapi bisa nongki sambil cerita-cerita. Gasnya yuk langsung datang ke Warkopolim. Jaminan perut kenyang dengan modal tipis. Asik, mantep kan? Jadi buat foodies yang mau malam mingguan bisa nih datang ke Warkopolim malam mingguan bareng Besti, bareng sahabat, bareng orang-orang yang tersayang. Wajib banget nih datang ke Warkopolim ini. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Coba lagi, coba lagi. Ayo, berani gak malam-malam keluyuran di Lawang Sewu? Iya, Lawang Sewu yang terkenal banget di Semarang itu loh foodies. Sekarang bangunan peninggalan Belanda ini udah cakep banget loh. Gak ada lagi aura-aura angkernya. Udah gitu bisa sambil kulineran ala angkringan gitu. Yes, asik banget ya kan? Makan di kafe estetik udah biasa, tapi apa jadinya kalau kamu makan di lokasi bersejarah? Tasya lagi ada di angkringan Lawang Sewu. Di Semarang ada salah satu kuliner yang lagi hits banget. Baru buka di kuartal pertama tahun 2025, tepatnya di bulan Ramadan kemarin. Tapi ini rame banget. Tasya lagi ngantri di sini dan sebagian lainnya tuh udah dapat tempat duduk ke sono. Kita ngantri dulu, kita lihat-lihat kira-kira ada menu apa aja. Baru 2 bulan buka, tapi foodies bakalan dibikin geleng-geleng deh nih sama antriannya. Lawang Sewu yang biasanya cuma bisa dinikmati kecantikan gedungnya dari jauh ya kan kalau malam hari. Nah sekarang foodies dibikin lebih dekat lagi nih sama gedung Lawang Sewunya. Ih seru banget ya. Dari jam 7. Jadi dari sebelum buka foodies. Jadi tepatnya bukanya tuh dari jam 8 malam sampai jam 4 subuh. Tapi biasanya sekitaran jam 12 malam katanya udah habis ludes makanannya. Wah kalau kayak begini sih harus saset-saset, tas-tas nih foodies biar kita nggak kehabisan. Cus! Makan receh kasih tahu rulesnya ya foodies. Jadi nih kalau foodies mau makanan khas angkringan ya, berarti foodies harus ambil dulu makanannya di meja prasmanan. Habis itu baru deh tuh ngantri di kasir buat ditotalin. Tapi kalau yang menu porsian nih foodies, kalian harus antri dulu di kasir dan langsung pilih pesanannya pas di kasir. Gitu ya guys. Akhirnya foodies, sesaat lagi kita sampai kasirnya setelah sepanjang jalan kenangan. Tuh lihat yang belakang Tasya. Aku pengen pesan, katanya kalau makanan khas Semarang tuh adalah nasi ayam ya Mbak. Nasi ayamnya 1 boleh, creamy-nya boleh 1. Sate-satean aku mau ambil 10 sama gorengannya 6 Mbak. Jadi paling murah harganya berapa sih Mbak di sini? paling murah 3.000 nggak ada gorengan. 3.000 untuk 1 buah gorengan foodies. Receh banget gak tuh? Gak pakai lama foodies, setelah bayar foodies bisa langsung datang ke tenannya aja untuk ambil pesanan. Udah penuh aja nih ya tuh nampannya Tasya. Fix kalap ini mah. Katanya kamu belum ke Semarang kalau belum cobain nasi ayamnya. Kalau orang Solo biasanya nyebutnya dulu nasi liwet, kalau di sini namanya nasi ayam. Ngomong-ngomong mana ayamnya? Ini dia foodies. Dari nasinya dulu foodies. Nasinya pulen, lembut dan wangi foodies ya. Wanginya lumayan kecium dan kerasa ketika masuk ke suapan pertama foodies. Apalagi ditambah aku ngantri dari tadi lapar foodies ya. Semua nasinya itu udah kena kuah opor tuh foodies. Jadi baru makan nasinya aja udah berasa banget rasa gurihnya. Dan nasi panas yang pakai alas daun pisang kayak begini nih, emang nambahin aroma nikmat yang gak ada duanya ya gak sih? Ayamnya pakai ayam opor foodies. Jadi rasanya enak. Terus gurih-gurih gitu foodies. Untuk teksturnya juga lembut banget foodies, gampang banget dikunyah. Si opornya ini kayaknya udah lumayan lama
dimasaknya. Jadi karena ayamnya direndam terus, si dagingnya tuh ikutan berasa. Jadi bukan cuma rasa dari kuahnya aja, tapi rasa dagingnya juga. Suiran ayam yang dikasih nggak pakai plate ya, cukup banget nih buat porsiannya. Kita saranin makan nasi ayam itu pas lagi anget-angetnya, karena bisa kasih sensasi hangat juga ke tubuh kita. Apalagi makannya pas malam-malam kayak begini, berasa dipeluk nggak sih? Kalau namanya angkringan lawang sewu, Foodies, jangan lupa sama menu angkringannya. Ini nih, balsatean, Foodies. Ada banyak pilihan. Ini bisa kamu makan, digabungin sama si nasi ayamnya. Bakso bulat seperti bola pingpong. Ternyata pedes, Foodies ya. Terlihat dari looks-nya atau tampilannya yang banyak sekali biji-biji cabenya, tapi enak. Padahal warnanya coklat gitu ya, dikira mah bakalan manis, ternyata pedasnya lumayan ngagetin nih. Ada hampir 10 jenis sate-satean yang bisa kamu pilih di sini. Tapi yang paling sering habis nih Foodies, si bakso bakar sama sate tofunya. Buat sate tofunya sih real manis banget seperti tampilannya ya. Lembutnya juga bikin lidah nyaman banget. It's so very yummy. Foodies, ini udah hampir tengah malam Foodies, tapi di belakang Tasya masih rame pol. Nggak habis-habis pengunjungnya bergantian Foodies. Ngomong-ngomong, tempat ini tuh dikelola sama KAI Wisata. Dan di bagian depan juga ada kereta tuh ya. Ada Shushu Train namanya dan biasanya aktif di pagi hari. Tapi kalau malam hari ya udah ditaruh aja di situ Foodies. Lanjut lagi nih kita review yang ini. Creamy, yang keriting-keriting sama kayak rambutnya Tasya. Wah, kita coba. Foodies, lihat tuh. Mie-nya dicampurin sama sup krim. Kita makan. Terdengar dari sudut putannya ya Foodies ya. Secara plating, looks-nya bagus banget Foodies. Mirip-mirip kayak kalau versi bulenya tuh ya, kayak spaghetti carbonara. Tapi versi lokalnya adalah creamy ya. Versi Semarangnya tuh creamy. Rasanya? Bosen makan mie yang gitu-gitu aja? Nah, creamy kuah mushroom ini jadi solusinya. Tekstur mie-nya yang lembut bikin gampang banget buat diseruput. Di tiap seruputannya juga ada diselimuti nih sama kuah mushroomnya yang super creamy and juga gurih. Eits, apakah itu aja? Ya tentu enggak dong, masih dikasih cheese sauce-nya lagi nih sebagai tambahan topping. Wah, kebayang nggak sih se-cheesy apa tuh Foodies? Iya nih, Foodies juga udah siap-siap ya kan buat merapat ke angkringan Lawang Sewu kok. Nah Foodies, for your info, kalau mau ke angkringan Lawang Sewu jangan hari Senin ya, karena libur. Datangnya mulai dari jam 8 malam aja, biar masih bisa pilih-pilih menu dan juga lauknya. Sip! Vibes-nya ala-ala kayak piknik gitu Foodies. Cocok banget buat kamu yang mau ngedate bareng sama pasangan kamu ataupun rekreasi bareng sama keluarga. Langsung aja datang ke angkringan Lawang Sewu. Pastinya makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan.